Iman itu ada tingkatannya. Ada yang sudah sampai hakikatul iman. Takwa juga ada tingkatannya. Ada yang sampai hakikatul takwa. Apa itu takwa? Ada yang menyatakan, Hasan Basri beliau mengatakan at-taqwa an taqula li ghairika anta khairun minni. Takwa itu enggak pernah memandang dirinya baik. Dia selalu mengatakan kepada orang lain, kamu lebih baik daripada aku. Ibnu Ammar menyatakan at-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahad. Maka Ibnu Umar menyatakan takwa itu kamu tidak pernah memandang diri kamu lebih hebat, lebih baik, lebih alim, lebih soleh daripada seorang pun. Baru orang itu mencapai hakikatul takwa. Artinya para wali itu nggak pernah merasa dirinya hebat. Karena itu selalu menghargai orang lain, nggak pernah meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih baik daripada dia, merasa dirinya lebih rendah daripada yang lainnya. Itu wali. Bukan wali itu yang duduk di muka, kemudian wali itu yang merasa diciumi tangan terus, dari mana-mana disanjung-sanjung, itu wali. Enggak, bukan itu. Bersih hati, nggak pernah sombong, nggak pernah mandang dirinya lebih hebat, lebih baik daripada yang lainnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu beliau berkata, at-taqwa huwa khauful jalil wal 'amal bil tanzil wal qana'ah bil qalil wal isti'dad lil maut wal isti'dad li yaumir rahim. Takwa itu, kata Sayyidina Ali, pertama harus takut kepada Allah. Takut daripada Allah, nggak pernah maksiat kepada Allah. Ini orang wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nggak ada ceritanya orang wali maksiat. Takut kepada Allah. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran, nggak melanggar Al-Quran. Al-amal bitanzil. Syariat dilakukan, bukan berarti ditinggalkan syariat. Nggak ada yang percaya ini. Kemudian al-ghana' bil qalil, rezeki selalu dia merasa cukup, nggak pernah merasa kekurangan. Tamak nggak ada, serakah nggak ada, ingin hasil banyak nggak ada. Yang ada yaitu sudah dicukupkan sama dia. Nggak kepingin bermuluk-muluk di atas dunia. Kemudian fokus persiapan sebelum berangkat ke akhirat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Full ibadah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laisa taqwa siyaman nahar wa qiyamul lail wa takhlid fi ma baina dzalik." Bukan takwa itu banyak puasa sunnah, malam hari banyak qiyamul lail, tapi maksiat di siang dan malam, di siang dan malam hari. Bukan. Walakin takwa, tetapi takwa itu adalah tarku ma haramallah wa ada'u ma faradallah wa ma razaqahu Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da dzalik fa huwa khairun ila khair. Takwa itu meninggalkan segala yang dilarang Allah, melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah
Selebihnya, mau kamu puasa sunnah, mau kamu qiyamul lail, mau kamu maulid, mau kamu manakib, mau kamu haul, mau kamu yang lainnya, selebihnya khairun ila khair. Itu tambah kebaikan. Inti manakib nggak sholat, hadir haul melakukan haram. Bukan itu takwa. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, baru selebihnya tambahan kebaikan. Itu namanya takwa. Masya Allah, berangkat ke Rasulullah tapi nggak sholat subuh. Bukan itu bukan khair. Itu perbuatan salah, saudara. Ada yang menyatakan hakikatut taqwa alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafidaka haitsu amarak. Hakikat daripada takwa bukan karena pakaian kamu, bukan karena ceramah kamu, bukan karena penampilan kamu, bukan karena qasidah kamu, bukan karena wiridnya kamu. Hakikat daripada takwa, Allah jangan sampai menyaksikan kamu melakukan yang dilarang. Jangan sampai Allah tidak memandang kamu daripada apa yang Allah perintahkan. Itu hakikat daripada takwa. Saudara, ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana hakikat daripada takwa. Allah berfirman, dikatakan man amila bihadil ayat faqad istakmalal iman. Siapa orang yang mengamalkan ayat ini, maka menjadi sempurna imannya. Sudah mencapai iman yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah perbuatan baik kamu itu menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Wah, kalau dia tadi itu sudah iktikaf di Ka'bah, kepalanya geleng-geleng terus, itu berarti orang baik. Bukan. Wah, kalau dia itu bangun masjid yang megah, berarti itu perbuatan baik. Bukan. Wah, kalau dia wiridnya banyak, berarti dia baik. Tidak. Walakinnal birra man ittaqa. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tiga diniyah. Orang yang dikatakan melakukan kebaikan atau kebaikan itu adalah pertama imannya benar. Imannya kepada Allah, imannya kepada hari kiamat, imannya kepada malaikat, imannya terhadap kitab-kitab Allah, imannya terhadap para anbiya Allah. Iman. Tiga diniyah, tiganya kuat. Enggak ada ceritanya kalau orang berakidah fasidah jadi wali, akidah yang rusak jadi wali, enggak ada. Enggak ada ceritanya kalau orang tidak iman kepada Allah jadi wali, enggak ada. Kalaupun dia melakukan khawaribul adah, kalaupun dia bisa terbang, bisa nyelam 1 tahun, itu semuanya adalah bentuk istidraj. Allah kadang-kadang memberi sesuatu yang hebat kepada manusia, tapi itu adalah bukan karena Allah cinta, tapi itu adalah karena Allah benci. Jangan Anda terpengaruh dengan kesaktian. Sakti itu diberikan walaupun sama orang kafir. Dajjal itu nanti sakti. Hebat itu Dajjal. Saking hebatnya sampai bisa buat surga, bisa buat neraka. Jangan Anda terpengaruh dengan itu, bukan kesaktian.
Sampai ditebak sama orang udah yakin wali. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah, imannya kuat terhadap Allah, wal yaumil akhir, imannya kuat terhadap hari akhir, wal malaika, imannya kuat terhadap para malaikat Allah, wal kitab, imannya kuat terhadap Al-Quran, kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan beriman benar sempurna terhadap para nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian muasyaratul khalq, Allah atur dengan bagaimana supaya makhluk tadi itu kita bisa berperilaku baik terhadap mereka. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ina fil riqab. Dia kalau punya harta lebih, bukan ditaruh di rekening, tapi dia serahkan harta dari itu, dia santurkan harta itu terhadap kerabat yang membutuhkan. Tahu, oh ini sepupu saya perlu dibantu, oh ini bibit saya perlu dibantu, oh ini dia salurkan kepada kerabat. Kemudian anak-anak yatim dia biayai sampai sukses. Orang-orang miskin dia santuni sampai cukup keperluannya, bahkan kalau perlu lebih. Orang-orang yang terlantar dia biayai sampai ke tempat tujuannya. Orang-orang yang minta selalu ia kasih, nggak pernah ia hardik. Seneng kalau dia dimintai untuk diminta tolong. Budak-budak yang memerdekakan diri, dia bantu sampai dia menjadi orang yang merdeka. Imannya kuat, kemudian dia selalu berpikir bagaimana manusia ini adalah bisa yang budak jadi merdeka, yang miskin tercukupi, anak yatim dibiayai, terus demikian. Kemudian Allah menerangkan tahdhibul akhlak, bagaimana menyempurnakan akhlakul karimah. Allah menyebutkan wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'adin idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Dia menegakkan sholat, bukan hanya sholat fardu, bahkan sholat sunnah dia tidak tinggalkan. Kemudian masalah zakat enggak sampai dia terlambat. Kemudian kalau janji enggak pernah lupa janji, selalu tepat janji, janji terhadap Allah, janji terhadap orang tua, janji terhadap Nabi, janji terhadap agama, selalu tepat janji. Terhadap manusia juga begitu. Kemudian sabar dalam keadaan dharra, dalam keadaan dia kepepet juga sabar. Nggak punya duit, nggak nyolong, nggak nipu. Sabar dalam keadaan basah, dalam keadaan dia menderita, sakit, sabar. Rumah terbakar, sabar. Wahinal bas, kalaupun menghadapi musuh, terjadi peperangan, nggak kena karena gentar, sabar. Kalau sudah tiga ini terkumpul, tiga dininya. Yang kedua, muamalah hasanah, akidah yang benar, bagus sikapnya terhadap makhluk. Kemudian yang ketiga, akhlak muhadzabah, akhlaknya bagus. Ulaikal ladzina shadaqu ay shadaqu fi imanihim, mereka lah orang yang benar-benar sudah masuk hakikat iman. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang yang benar-benar yang masuk hakikat daripada takwa.
baru jadi wali. Ini yang pakai serban seperti begini ini kadang-kadang mengaku seperti wali. Wali kadang-kadang nggak pakai serban bisa. Ini serban bisa jadi kostum, saudara. Jangan seperti anak kecil kalau sudah beli pakaian Superman merasa jadi Superman. Jangan kita merasa kalau sudah pakai serban, pakai jubah seperti saya ini wali. Jangan. Belum tentu wali tadi itu sifatnya. Akidahnya benar, imannya kuat, sama makhluk bagus, kemudian antara dirinya dengan Tuhannya baik, wali. Wah bagus akhlaknya, tapi imannya nggak benar, akidahnya nggak benar, bukan wali ente. Wah hebat tapi dia bisa terbang, tetap kau bukan wali, istidraj. Gak usah kita bingung sama orang yang demikian ini. 3 syaratnya untuk menjadi wali tadi itu, saudara. Kalau dia menjadi orang yang beriman benar dan masuk hakikat takwa, dia jadi wali. Akidah yang benar, kemudian bagus muamalahnya terhadap makhluk. Yang ketiga, akhlaknya bagus, zahir dan batinnya. Baru dikatakan orang-orang yang sudah masuk alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan jangan sekali-kali merasa bahwa diri kamu kalau sudah nasabnya ke wali akan nurun wali. Jangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Perlu kamu ketahui yang paling mulia di sisi Allah adalah yang dinilai bukan nasab tapi takwanya kepada Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nanti di hari kiamat yaqulullah, Allah akan berkata kepada makhluk, ya ayyuhan nas, manusia, inni ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban. Aku membuat satu nisbah kepada diriku dan kamu juga membuat nasab kepada dirimu. Ja'altu akramakum atqakum fa'abaitum walakinnakum taqulun fulanun bin fulan akram min fulan bin fulan. Aku menyatakan yang paling mulia dan paling takwa, tapi kamu tidak. Kamu menilai fulan anaknya fulan lebih mulia daripada fulan anaknya fulan. Ya gara-gara anak petani dianggap gak mulia. Ya gara-gara anak tukang becak dianggap gak mulia. Ya gara-gara bukan Arab dianggap gak mulia. Al-yawm arfa'u nasabi wa adaw ansabakum. Hari ini kata Allah, hari kiamat ini aku akan buang nasabnya kamu. Dan sekarang aku akan angkat muliakan yang bernisbat kepada aku. Yang mau takwa masuk surga. Ainal muttaqun? Siapa masuk surga? Siapa bertakwa? Ayo masuk surga. Interview, hati-hati. Turunan orang soleh, kalau inti tidak mengikuti jejak orang tuanya kamu, jangan-jangan kamu akan diputus nanti daripada bernisbat kepada bernasab kepada dia. Ikuti mereka fil aqidah, dalam muamalah terhadap makhluk, dalam juga al-akhlaqul karimah, maka kamu insyaallah akan seperti datu-datu kamu, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Karena syarat untuk ilhaq terhadap datu-datu yang soleh ada 2, imannya benar, akidahnya benar, dan ngikuti jejak mereka dalam bermuamalah dan berakhlakul karimah. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ada ittiba, ada iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti dari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Jangan sekali-kali berubah akidah,
tetap akidah seperti salafnya kita, dan jangan sekali-sekali kita tidak mengikuti mereka, mengikuti orang lain, maka kamu akan bisa terputus keluar daripada golongan mereka nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah berkat hal ini kita dijadikan turunan orang-orang yang saleh, yang mengikuti daripada salafus saleh, dan mudah-mudahan Allah jaga akidah kita daripada segala yang merusak akidah kita, tetap diakidahkan akidah yang benar, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa bersikap baik terhadap makhluk dan bagus beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Razaqanallahu wa iyyakum kamalal ikhlas wal yaqin insyaallah kamalal iman wat taqwa amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.